Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan bercorak Hindu yang tertua di Indonesia. Kerajaan ini berdiri pada awal abad ke-5 sekitar tahun 400 Masehi di Muara Kaman, tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Peninggalan yang terkenal dari kerajaan Kutai adalah prasasti yang dipahatkan di tugu batu. Tugu ini disebut yupa, yang merupakan tugu peringatan upacara kurban. Yupa biasanya digunakan sebagai tiang tempat menambatkan hewan yang akan dikurbankan. Prasasti itu berbahasa Sanskerta dan menggunakan huruf Pallawa. Salah satu isi prasasti yang penting adalah disebutkannya nama raja-raja yang memerintah Kutai. Raja pertama dan pendiri kerajaan ialah Aswawarman, putra Pangeran Kudungga. Ketika Aswawarman mangkat, kerajaan Kutai dipimpin oleh putranya yang bernama Mulawarman. Menurut prasasti, Mulawarman adalah Raja Kutai yang terkenal dan berhasil menjadikan Kutai sebagai kerajaan yang kaya dan makmur. Bila dilihat dari letaknya, tampak bahwa kerajaan Kutai terletak di jalur lalu lintas perdagangan yang ramai. Letaknya berdekatan dengan Selat Makassar yang cukup menguntungkan. Biasanya kapal-kapal dagang India akan singgah di Kutai bila hendak menuju Filipina dan Cina. Kerajaan Tarumanegara. Setelah agama Hindu diterima di Kutai pada abad keempat, pengaruhnya meluas ke Jawa Barat pada pertengahan abad ke-5. Pada abad ini, sekitar tahun 450 Masehi berdirilah Kerajaan Tarumanegara di hulu Sungai Cisadane dekat kota Bogor. Pemakaian kata Taruma tampaknya berkaitan erat dengan kata tarum, yang berarti sejenis tumbuhan perdu yang disebut juga sebagai pohon nila. Tumbuhan ini banyak terdapat di daerah Jawa Barat, yaitu Sungai Citarum. Keberadaan Kerajaan Tarumanegara dapat diketahui dari prasasti yang ditemukan di pinggir Sungai Ciaurteun, Ciampea, Bogor. Dalam prasasti disebutkan bahwa raja yang termasyhur dari Kerajaan Tarumanegara adalah Purnawarman. Bukti ini juga dijumpai di dalam beberapa prasasti lain dari sekitar Bogor, yaitu prasasti Kebon Kopi, prasasti Jambu, prasasti Pasir Awi, dan prasasti Cianten. Di sekitar Jakarta ditemukan prasasti Tugu dan prasasti Lebak. Prasasti-prasasti tersebut menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa. Pada prasasti Ciaruteun ditemukan gambar telapak kaki dan laba-laba. Menurut isi prasasti, telapak kaki tersebut merupakan telapak kaki Raja Purnawarman. Diketahui pula bahwa kehidupan masyarakat pada masa itu adalah sebagai petani, peternak, dan pelaut. Namun, riwayat kerajaan ini setelah Raja Purnawarman mangkat tidak pernah diketahui lagi. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7. Nama Sriwijaya disebutkan pertama kali dalam prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di dekat Palembang. Prasasti ini berangkat tahun 604 Saka atau tahun 682 Masehi.
Dalam berita Cina, Sriwijaya disebut dengan Shilivoshin. Oleh orang Arab, nama Sriwijaya disebut Zarbazah. Berita lain ditulis oleh Itshing, seorang pendeta Buddha yang melawat ke India. Dalam perjalanannya, ia singgah di kerajaan Sriwijaya dan belajar bahasa Sangsekerta. Menurut data sejarah, pusat pemerintahan Sriwijaya berpindah-pindah. Semula berada di Muara Takus, kemudian pindah ke Jambi, hingga akhirnya menetap di sekitar Palembang sekarang. Wilayah kekuasaan Sriwijaya meliputi hampir seluruh Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Semenanjung Malaka, dan Pulau Bangka. Seluruh bagian barat Kepulauan Nusantara dikuasainya. Sriwijaya juga disebut sebagai negara nasional Indonesia yang pertama. Sebagai kerajaan maritim, Sriwijaya menguasai perdagangan antara India dan Cina yang melalui jalur Selat Malaka dan Selat Karimata. Sriwijaya sendiri berfungsi sebagai pusat perdagangan dan pusat pendidikan agama Buddha. Zaman kejayaan Sriwijaya terjadi pada masa pemerintahan Wangsa Sailendra. Ketika itu rajanya bernama Balaputradewa yang naik tahta pada tahun 850 Masehi. Peninggalan bersejarah dari kerajaan Sriwijaya antara lain Biaro Bahal di Padang Lawas, Tapanuli Selatan, dan berbagai seni pahat yang halus dan seni art. Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri terletak di sebelah selatan Kali Brantas. Kerajaan ini juga dikenal dengan nama Kerajaan Panjalu. Sebenarnya, Kerajaan Kediri merupakan pecahan dari Kerajaan Mataram yang dipindahkan ke Jawa Timur oleh Empu Sendok. Pembagian kerajaan ini terjadi pada masa pemerintahan Airlangga. Sebelum Airlangga turun tahta, kerajaannya dibagi menjadi dua oleh Empu Barada, yaitu Kerajaan Benggala dengan ibu kota Kahuripan, dan Kerajaan Panjalu atau Kediri dengan ibu kota Daha. Ibu kota Kediri selalu berpindah-pindah hingga akhirnya menetap di Kediri. Pada tahun 1115 Masehi sampai tahun 1130 Masehi, Kerajaan Kediri diperintah oleh Kameswara sebagai Raja Kediri yang pertama. Pada masa pemerintahannya, Raja memerintahkan pujangga kerajaan, yaitu Empu Darmaja, untuk mengarang Kitab Semaradahana. Buku ini mengisahkan kehidupan Raja Kameswara dengan permaisurinya Ratu Kirana. Kisah ini di masyarakat dikenal dengan sebutan cerita Raden Panji dan Dewi Chandra Kirana. Selanjutnya, pada tahun 1130 Masehi sampai tahun 1160 Masehi, Kerajaan Kediri diperintah oleh Jayabaya. Beliau terkenal pandai meramal. Pada masa pemerintahannya, hidup dua orang pujangga yang terkenal, yaitu Empu Sedah dan Empu Panuluh. Mereka mengarang kitab Baratayuda. Selain itu, Empu Panuluh dikenal sebagai pengarang kitab Hariwangsa dan Gatot Kacasraya. Setelah Jayabaya mangkat, Kediri kemudian diperintah oleh Kertajaya. Pada masa ini, keadaan Kediri semakin mundur. Kemunduran ini disebabkan Raja Kertajaya tidak cakap
dan tidak bijaksana dalam menjalankan roda pemerintahan. Kerajaan Singasari. Singasari adalah nama kerajaan yang berpusat di Tumapel. Pada waktu itu, Tumapel dibawahi oleh Akuwu atau Bupati Tunggul Ametung. Pada suatu saat, ia dibunuh oleh Ken Arok, orang yang dipercaya merawat kuda kesayangan Tunggul Ametung. Sebagai penguasa Tumapel, Ken Arok memerintah dengan baik. Oleh para Brahmana, ia lalu diangkat menjadi Raja Singasari yang pertama dan bergelar Rajasa. Sumber sejarah kerajaan ini termaktub dalam kitab Pararaton dan Negara Kertagama. Pada tahun 1222 Masehi, Ken Arok menyerang Kediri. Kertajaya dapat dikalahkan oleh Ken Arok di desa Ganter. Setelah berhasil menjatuhkan Kertajaya, Ken Arok segera mengambil alih tahta kerajaan dan memindahkan pusat pemerintahan ke Tumapel. Kejayaan Ken Arok ternyata tidak lama. Ia akhirnya dibunuh oleh Anusapati, anak Tunggul Ametung dengan Ken Dedes, yang menuntut balas atas kematian ayahnya. Setelah membunuh Ken Arok, Anusapati segera naik tahta pada tahun 1227 Masehi. Namun, ia hanya memerintah selama 21 tahun karena dibunuh oleh Tohjoyo di arena adu ayam. Tohjoyo adalah anak Ken Arok dan Ken Umang. Rentetan balas dendam ternyata tidak berhenti sampai di sini. Tohjoyo yang baru menjadi raja selama beberapa bulan terbunuh ketika melawan pemberontak dari daerah Rajasa dan Sinelir yang menyerbu istananya. Ada yang mengatakan ia tewas di tangan Ranggawuni, putra Anusapati dan Mahisa Cempaka, yaitu putri dari Mahisa Wingateleng, cucu Ken Arok dengan Ken Dedes. Akhirnya, Ranggawuni berhasil naik tahta dan bergelar Wisnuwardana yang didampingi oleh Mahisa Cempaka dari tahun 1248 sampai 1268 Masehi. Pada tahun 1268 Masehi, Singasari diperintah oleh Kertanegara, anak Ranggawuni. Beliau terkenal sebagai raja yang bijaksana dan bercita-cita untuk mempersatukan Nusantara di bawah kekuasaannya. Pada tahun 1289 Masehi, Kertanegara kedatangan utusan kaisar negeri Mongol. Maksud kedatangannya adalah meminta Kertanegara tunduk di bawah kekuasaan Kaisar Kubilai Han. Raja Kertanegara tidak bersedia, malahan melukai dan mengusir utusan itu kembali ke negerinya. Kejayaan Singasari berakhir pada tahun 1292 Masehi ketika Kertanegara diserang oleh Jayakatwang, Raja Kediri. Dalam pertempuran itu, Kertanegara dibunuh oleh tentara Kerajaan Majapahit. Awalnya Majapahit adalah sebuah hutan yang dihadiahkan oleh Raja Jayakatwang, Raja Kediri kepada Raden Wijaya. Atas bantuan rakyat Madura, hutan itu dibuka menjadi sebuah desa yang dikenal dengan nama Majapahit. Nama Majapahit berasal dari nama buah maja yang rasanya pahit yang banyak terdapat di hutan tarik. Seiring dengan semakin berkembangnya Majapahit, Raden Wijaya kemudian melatih rakyatnya menjadi prajurit sebagai persiapan melakukan penyerangan terhadap Jayakatwang. Kemudian, dengan bantuan tentara dari Mongol,
Raden Wijaya akhirnya dapat menghancurkan kerajaan Kediri. Raden Wijaya akhirnya memegang kekuasaan dan naik tahta sebagai Raja Majapahit yang bergelar Kertarajasa Jayawardhana. Kertarajasa memerintah hingga tahun 1309 Masehi. Setelah Kertarajasa wafat, Majapahit dipimpin oleh putranya yang bergelar Sri Jayanegara. Kemudian raja mengundurkan diri dan digantikan oleh putranya yang bernama Hayam Wuruk yang bergelar Raja Sanegara. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk ini, Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Wilayah kekuasaannya bahkan lebih luas dari wilayah Republik Indonesia sekarang. Ditinjau dari wilayah kekuasaannya yang luas, Majapahit dianggap sebagai Nusantara kedua setelah Sriwijaya. Ibu kotanya terletak di sekitar Trowulan, sebelah barat Mojokerto. Ketika Gajah Mada menjadi panglima, Majapahit dipimpin oleh adik raja Jayanegara yang bernama Tribhuwana Tunggadewi. Mahapatih Gajah Mada terkenal dengan Sumpah Palapa, yaitu tidak akan merasakan kenikmatan duniawi sebelum mempersatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Ada dua orang pujangga Majapahit yang terkenal, yaitu Empu Prapanca dan Empu Tantular. Empu Prapanca menulis kitab Negara Kertagama pada tahun 1365 Masehi sebagai puji-pujian kepada Hayam Wuruk, sedangkan Empu Tantular menulis kitab Sutasoma dan Arjuna Wiwaha. Kitab Sutasoma berisi ajaran agama dan di dalamnya terdapat semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang kini menjadi semboyan negara kita. Kemunduran kerajaan Majapahit mulai terasa sejak Gajah Mada meninggal pada tahun 1364 Masehi. Keadaan semakin lemah ketika Hayam Wuruk wafat pada tahun 1389. Candi Borobudur. Candi Borobudur terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Candi dengan corak Buddha ini dibangun dalam dua tahap. Pada tahap pertama dibangun oleh Raja Samaratungga dari dinasti Sailendra pada tahun 825 Masehi. Tahap selanjutnya oleh Rakai Pikatan. Candi Borobudur merupakan candi Buddha yang paling terkenal di dunia dan diakui sebagai salah satu keajaiban dunia. Bentuknya berciri khas Indonesia asli yang sulit dicari kesamaannya, yaitu stupa besar dan terdiri atas 5 tingkat bertangga. Sesuai dengan kepercayaan agama Buddha, tingkatan itu dibagi dalam 3 tahap, yaitu Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu. Tahap Kamadhatu melambangkan dunia yang penuh dosa dan manusia yang masih terbelenggu sifat keserakahan. Oleh karena itu, pada tahap ini terdapat pahatan relief Kamawibangga atau hukum karma. Tahap Rupadhatu menggambarkan manusia pada tahap membinasakan segala keinginan, tetapi masih terikat oleh hal-hal duniawi. Tahap Arupadhatu melambangkan kehidupan yang mengutamakan keselamatan jiwa untuk mencapai nirwana atau surga yang dilambangkan dengan stupa induk. Pendirian Candi Borobudur dilakukan setahap demi setahap. Batu-batu kali dikumpulkan, kemudian dipotong-potong dengan rapi menjadi bentuk kubus. Batu-batu itu kemudian ditumpuk-tumpuk tanpa pengait. Tetapi ada kalanya untuk menyambung batu-batu itu digunakan pasak dari batu. Dengan demikian, batu-batu tersebut dapat saling bertautan. Setelah batu terpasang dengan rapi,
Di bagian yang akan dihiasi dengan relief, diberi keterangan mengenai relief yang hendak dipahatkan. Berdasarkan keterangan itu, para pemahat mulai mengerjakan reliefnya. Candi Prambanan. Candi Prambanan dirancang pada masa pemerintahan Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya pada abad ke-9. Menurut prasasti Siwarga yang berangka tahun 856 Masehi, Pikatan mendirikan rumah Siwa atau Siwarga di tepi Sungai Opak. Bangunan itu sekarang dikenal dengan nama Candi Larajonggrang atau Candi Prambanan. Candi Prambanan merupakan peninggalan budaya yang bercorak Hindu. Kompleks Candi Prambanan mempunyai 3 halaman bertingkat. Tingkat terpenting adalah halaman ketiga atau halaman pusat. Di halaman ini terdapat 3 bangunan candi utama. Candi-candi itu adalah Candi Brahma, Candi Wisnu, dan pusatnya Candi Siwa. Jika dilihat dari pembagian wilayah provinsi sekarang, Candi Prambanan terletak di perbatasan Yogyakarta dan Surakarta, di tepi Sungai Opak. Relief terpenting dari Candi Prambanan adalah relief cerita Ramayana. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini muncul setelah Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran dan para pedagang asing mengalihkan perhatiannya ke daerah pantai timur laut Aceh di Lok Sumawe, Aceh Utara. Raja pertama adalah Sultan Malik As-Saleh. Selain sebagai Sultan pertama di Samudra Pasai, ia juga merupakan Raja Islam pertama di Indonesia yang memakai gelar Sultan. Penemuan nisan Sultan Malik As-Saleh yang berangka tahun 1297 Masehi membuktikan pendapat tersebut. Setelah wafat, Sultan digantikan oleh Sultan Muhammad yang bergelar Malik At-Tahir hingga tahun 1326 Masehi. Pada tahun 1326 Masehi, ia digantikan oleh Sultan Ahmad yang bergelar Malik Az-Zahir. Pada tahun 1345 Masehi, Ibnu Battuta, seorang musafir atau pengembara Maroko yang sedang mengadakan perjalanan ke Cina, singgah di Samudra Pasai. Catatan yang dibuatnya menyebutkan bahwa Samudra Pasai merupakan bandar internasional dengan tata cara pemerintahan mirip dengan raja-raja Islam di Persia. Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran pada abad ke-13 saat pemerintahan Sultan Ahmad. Kedudukannya sebagai bandar internasional digantikan oleh Malaka. Kerajaan Demak. Awalnya, Kerajaan Demak merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit. Pada tahun 1500 Masehi berhasil melepaskan diri dari pengaruh Majapahit. Kemudian berkembang menjadi kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa dengan raja pertama Raden Patah. Kerajaan Demak terletak di tepi utara Pulau Jawa. Selain sebagai pusat perdagangan, Demak juga merupakan pusat kegiatan Wali Songo atau 9 wali dalam penyebaran agama Islam. Peninggalan kerajaan Demak yang paling terkenal adalah Masjid Demak yang dibangun oleh para wali. Pada tahun 1513 Masehi, Demak menyerang Malaka di bawah pimpinan Adipati Unus atau Pati Unus. Namun serangan gagal karena Portugal yang menguasai Malaka lebih unggul. Karena keberaniannya ini, Pati Unus disebut Pangeran Sabranglor. Pada tahun 1518 Masehi, Raden Patah wafat. Penggantinya Pangeran Trenggono yang berkuasa dari tahun 1521 Masehi sampai 1546 Masehi. Pada masa Sultan Trenggono, menantunya yang bernama Valetehan di tahun 1522 Masehi memimpin penyerangan ke Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Ketiga pelabuhan yang merupakan wilayah kerajaan Pajajaran dapat direbutnya.
Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate adalah kerajaan yang menjadi pusat agama Islam yang dibawa oleh para pedagang Malaka pada abad ke-16. Portugal datang pada tahun 1512 Masehi dengan tujuan berdagang, sekaligus mengadu domba kerajaan Ternate dan Tidore. Tahun 1521 Masehi, Spanyol datang ke Maluku dan membina hubungan dagang dengan Tidore. Maluku akhirnya dikuasai oleh Portugal pada tahun 1529 Masehi dan Filipina menjadi daerah kekuasaan Spanyol. Pada tahun 1570 Masehi, Sultan Hairun dibunuh oleh Portugal. Ia digantikan oleh putranya Sultan Ba'abullah. Kejayaan Ternate mencapai puncaknya pada saat masa pemerintahan Sultan Ba'abullah. Pada tahun 1574 Masehi, Sultan Ba'abullah dengan bantuan rakyat berhasil mengusir Portugal. Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore juga merupakan kerajaan Islam di Maluku. Raja Tidore yang terkenal adalah Sultan Nuku. Pada masa persaingannya dengan kerajaan Ternate, Tidore dibantu oleh Spanyol. Tapi akhirnya Ternate dan Tidore bersatu dan berjuang dengan gigih mengusir Portugal. Wilayah kekuasaan Tidore mencapai Jailolo, Seram, Kai, dan bagian barat Irian Jaya. Portugal terdesak dari Maluku dan pergi ke Ley, Timor dan menguasainya untuk waktu yang cukup lama. Kerajaan Banten. Kerajaan Banten pada awal abad ke-16 merupakan salah satu pelabuhan perdagangan kerajaan Pajajaran. Bangsa Portugal datang dengan niat mendirikan pos dagang di Sunda Kelapa, Banten. Akhirnya, Sunda Kelapa berhasil direbut dari Portugal pada tanggal 22 Juni 1527 Masehi. Sejak saat itu, Sunda Kelapa oleh Valetehan diganti namanya menjadi Jayakarta, yang berarti kemenangan penuh. Tanggal 22 Juni sekarang ini diperingati sebagai HUT DKI Jakarta. Pada masa pemerintahan Hasanuddin, putra dari Valetehan, wilayah kekuasaan Banten mencapai daerah Lampung. Valetehan sendiri mengundurkan diri dan pergi ke Gunung Jati di Cirebon dan akhirnya wafat tahun 1570 Masehi. Itu sebabnya Valetehan mendapat gelar Sunan Gunung Jati. Hasanuddin wafat tahun 1570 Masehi, kemudian digantikan putranya yang bernama Pangeran Maulana Yusuf. Wilayah kekuasaan Banten bertambah setelah berhasil menundukkan kerajaan Pajajaran yang berpusat di Pakuan. Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan pada tahun 1514 Masehi oleh Sultan Ali Muhayyad Shah atau Sultan Ibrahim. Ibu kotanya bertempat di Kutaraja, sekarang Banda Aceh. Kerajaan Aceh semakin berkembang setelah Malaka direbut oleh Portugal hingga perdagangan Islam memindahkan kegiatan ke Aceh. Kerajaan ini mencapai zaman keemasan pada abad ke-16 dan ke-17. Sultan Ali Muhayyad Shah kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Salahuddin. Namun karena ia gagal menyerang Malaka pada tahun 1530 Masehi, Salahuddin kemudian digulingkan oleh Alauddin Riayat Shah Al-Qahar pada tahun itu juga. Masa kejayaan kerajaan Aceh dicapai saat diperintah Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi.
Ia mampu memperluas kekuasaannya hingga ke semenanjung Malaya. Armada lautnya merupakan armada terkuat di Selat Malaka. Sultan Iskandar Muda kemudian digantikan oleh Iskandar Thani hingga tahun 1640 Masehi. Kejayaan Aceh mengalami kemunduran sejak diperintah oleh sultan-sultan yang lemah, terutama karena adanya pertikaian di dalam kerajaan sendiri dan kedatangan Belanda ke Aceh. Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo adalah gabungan dari kerajaan Goa yang besar dengan kerajaan Talo. Sebelumnya, kerajaan Goa diperintah oleh Sultan Alauddin, sedangkan kerajaan Talo oleh Sultan Abdullah. Ibu kota kerajaan Goa Talo adalah Makassar. Goa Talo menjadi kerajaan Islam pertama di Sulawesi Selatan. Dua rumpun bangsa yang terkenal di Goa Talo adalah suku Makassar dan suku Bugis. Keduanya terkenal sebagai pelaut ulung dengan kapalnya yang bernama Pinisi. Masa kejayaan kerajaan Goa Talo adalah saat pemerintahan Sultan Hasanuddin tahun 1653 sampai 1669 Masehi.